Selamat pagi, jumpa kembali di channel kesayangan saya, Happy Cuan Saham. Oke, pagi ini kita akan sharing tentang tape reading. Enggak gitu ya bacanya, tape reading. Oke, ini bid offer broker summary. Ini masuk seri belajar scalping saham untuk pemula ya, seperti saya. Oke, terima kasih ya untuk supportnya. Saya udah ngopi, jadi nggak usah ditraktir kopi. Cukup like dan subscribe channel ini ya. Mudah. Oke, kita masuk ke materi ya. Ya, ini dia. Tape reading ini adalah salah satu teknik analisis saham ya. Ya, ini teknik untuk menganalisa pergerakan harga saham secara langsung di software OLT, online trading ya, software yang dari broker atau sekuritas itu ya, dengan melihat running trade sebagai objek analisanya. Jadi kita benar-benar lihat running trade-nya itu ya, objeknya itu running trade di pasar saat market jalan ya. Biasa diterapkan untuk scalping, intraday dan one day trading ya. Bukan untuk swing ya, untuk yang trading cepat. Dan indikator yang dipakai ada bid offer, trade dan trade book, broksum, dan pergerakan harga secara langsung gitu ya, pergerakan harga naik turunnya itu ya. Oke, karena ini digunakan dalam scalping, maka dalam scalping ini psikologis trading harus kita jaga ya. Kita bisa pakai uang dingin, kita alokasikan dana scalping ya dari 5 sampai maksimal 30% RDN kita ya, biar psikologisnya terjaga. Lalu mulai dulu dari lot kecil ya, 1 sampai 20 lot, sampai kita udah merasa oke, winning rate-nya udah bagus. Nah, nanti bisa ditingkatkan. Terus jangan mudah panik saat harga naik atau turun, itu tenang, keep calm and confident. Nah, CL ya, jika memang harga turun, ini untuk batas CL-nya sesuai dengan kemampuan kita ya, dan ketahanan kita. Misalkan kita tahan di 3% ya, kita setelah 3% baru kita CL. Kalau kita tahan sampai 5% ya nggak masalah, 5% baru kita CL. Nah, kalau saya biasanya 3%, nanti ambil lagi di bawah. Itu psikologis lebih terjaga daripada di hold lama nungguin dia mantul. Wah, itu psikologis nggak enak beneran. Oke, dan money manajemennya diterapkan ya, hindari all in. Jadi kita kan nggak tahu pergerakan saham mau naik atau turun, tetap kita terapkan ya. Kita ya, pembelian pertama mungkin sepertiga dari dana scalping atau setengahnya ya, nanti sisanya untuk antisipasi average down jika harga turun jauh dan nggak sempet CL. Tapi kalau CL ambil bawah ya nggak masalah, all in atau udah yakin banget ya. Oke, ini ya. Terus untuk sukses dalam scalping ini ya, dengan baca tape reading ini, pertama kita harus cari saham scalping friendly, yaitu saham-saham yang bisa kita tradingkan secara scalping. Cirinya volatilitas harganya tinggi ya. Ya, ring naik turun harganya itu mungkin di low sama high-nya bisa sampai 5 tick lah minimal ya. Kita biar bisa ada ring peluang kita untuk ambil 2 tick 3 tick. Nah, kalau ringnya cuma 2 tick 3 ticknya terlalu sempit, nanti susah kita untuk trading plan-nya ya. Lalu kita cari yang transaksi sahamnya sangat aktif ya. Jadi kita lihat di running trade itu perubahan bid offer-nya itu cepet ya. Jadi ada pergerakan. Nah, itu sangat aktif. Lalu volumenya cukup ya, di volume di bid sama offernya itu jangan sampai volume yang terlalu kecil. Kita misalkan kita beli di 1000 lot, nah ternyata volume tiap harga kecil-kecil, 50, 10.
Nah, itu kan nanti kita bisa beli, cuman susah jualnya. Jual harus di beberapa tik harga. Nanti kita bisa jadi bandar di situ malahan ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Lalu ini ya, kita harus cari saham ya. Sahamnya mungkin yang harganya di bawah 1.000 rupiah ya. Karena di situ biasanya banyak market maker ya yang bermain, sehingga potensi naik turunnya bagus dan saham sangat aktif ya. Kalau ada market maker, itu harga akan gerak, nggak akan diem manteng ya. Oke, itu ya untuk cari sahamnya. Lalu kita harus paham prinsip kenaikan harga. Jadi di teori ekonomi ya, mungkin sejak SD mungkin pernah diajarkan ya, kalau harga itu akan naik jika permintaan lebih tinggi dari ketersediaan barang ya, atau demandnya lebih tinggi dari supply. Kalau di saham ya bidnya lebih banyak daripada offer ya. Tapi emang bisa saja kita ambil yang bid teratasnya atau base bidnya itu kurang dari base offer, tapi offernya itu aktif, dia makin lama makin berkurang. Nah, itu indikasi juga akan kenaikan harga ya, indikasi akan terjadi kenaikan harga. Tapi kalau offernya itu dimakan makin tipis, sebelum habis kok udah ditebelin lagi, offernya ditambah lagi, kok nambah banyak lagi. Nah, itu indikasi para pemain besar atau market makernya sedang distribusi di harga itu ya, dia sedang buang barang. Dia buang barangnya emang dikit-dikit, mau habis dia tambah lagi, buang lagi, guyur lagi di situ ya, sampai kalau udah hampir habis atau udah nggak ada yang beli atau nggak ada yang HK di harga offer, itu dia akan banting guyur di harga kiri ya, di harga bid. Nah, ini kalau udah guyur di bid, nah ini akan turun, susah naiknya. Lalu yang perlu diwaspadai juga adalah fake bid ya, atau bid palsu. Nah, tujuannya apa sih bid palsu ini ya? Jadi bid yang tebel-tebel itu bisa jadi itu adalah bid palsu ya. Tujuannya untuk menaikkan harga dan distribusi. Kan umumnya bidnya itu rata kan, 1.000 sekian. Nah, tiba-tiba ada yang 25.000 lot di harga berapa. Nah, itu bidnya kan ditebelin, dan offer tiba-tiba juga makin berkurang ya. Ini sebenarnya pancingan ya dari pemain besar ya, biar para retail itu kalau lihat bid tebel males antri di situ, dia langsung HK. Nah, padahal dia udah siap-siap jual di HK tadi, kayak yang udah kita jelasin ya, yang di sebelumnya ya, di kenaikan harga. Ada yang nggak tahu ya HK atau haki. HK itu hajar kanan, haki itu hajar kiri. Maksudnya HK hajar kanan itu kita beli harga offer ya, yang sebelah kanan. Kalau kita beli di HK gitu, kita langsung dapat barang. Sedangkan haki kebalikannya ya, kita punya barang kita jual di harga kiri ya, di harga bid. Jadi pasti lakunya, karena itu udah ada yang antri beli ya, kita kasih barang udah otomatis laku ya. Jadi ini saat ada fake bid ya, tadi fake bidnya tebel tiba-tiba dicabut ya, kita sebaiknya langsung segera aja hajar kiri, daripada kita diguyur nanti sampai bawah, kita makin dalam ya untuk lossnya ya. Meskipun kita lihat di bawah ada bid yang tebel, yang kira-kira mantul ya, nggak apa-apa, kita langsung cepet aja kita haki, nanti kita ambil lagi dari bawah ya, untuk antisipasi ya. Lalu apakah ada juga fake offer? Nah, ada fake offer. Jadi di offer itu ada
yang tebel offernya. Tujuannya dia ingin menaikkan barang sampai di titik itu, jadi retail nanti juga akan beli HK sampai mendekati di harga offer yang ditebalkan ya. Dia menahan harga, bisa juga untuk menahan harga ya, dia ditebelin offernya biar nggak habis-habis, biar orang pada antri di harga bawahnya atau di harga bid. Nah, dia nanti juga mau beli di harga bid, mungkin belanjanya masih kurang banyak ya, dia masih mau cari di harga bawah ya. Cuman kalau ini nanti offernya udah offer palsunya ini udah dicabut ya, nah ini biasanya harga langsung terbang naik. Nah, nanti udah di atas baru market-markernya buang barang ya. Oke, antisipasi untuk fake bid ini apa ya? Ya kita lihat Broksum ya. Ya, broker summary-nya di sana kan ada top brokernya itu punya barang berapa. Nah, kita lihat ada apa barangnya masih banyak atau udah hampir habis. Kalau masih banyak, ini masih ada indikasi akan naik. Nah, cuman kalau barangnya udah hampir habis, nah ini siap-siap harga mau turun karena broker kan udah nggak punya barang lagi, dia nggak ada kepentingan untuk naikin harga, jadi harga bisa saja turun. Ini ya seperti ini ya untuk tampilan bid offer ya. Ini contohnya ya, salah satu di contoh saham emiten ya. Jadi di sini kita ada info untuk running trade-nya ya. Biasanya ada running trade kayak seperti ini ya. Transaksi live tradingnya ya di saham tersebut. Nah, ini jam segini ada buyer di harga berapa. Transaksinya ini ya, kelihatan jamnya, harganya, dan volumenya, dan buyernya siapa, sellernya siapa, ada ya. Cuman nanti katanya sih tanggal 6 udah ditutup ya untuk itu ya, kode brokernya ya, selama pasar berlangsung. Cuman di akhir market tetap dimunculin, bisa analisa nanti di akhir market. Ini tanggal 6 nanti, ntar lagi ya. Ini ya, kita balik lagi ke bid offer. Nah, kayak gini ya, di harga 264 itu kan bidnya tebal ya, nggak rata. Yang lain kan harusnya di angka 3 ribuan, itu tiba-tiba 17.000. Nah, itu bisa jadi harga mau diturunin dulu sampai harga itu ya, ditahan di harga situ. Kalau turun ya nggak lebih dari harga 264. Nah, tapi kalau naik ya bagus, nanti bisa jual di harga atas. Nah, oke. Untuk running trade tadi ya, ini untuk isinya. Nah, ini contoh lagi akumulasi ya. Contoh lagi akumulasi itu seperti itu ya. Di buyernya ini satu broker aja ya, ini EP ya, satu broker, sedangkan yang sellernya yang jual itu beberapa broker. Jadi yang dimaksud akumulasi itu ada orang beberapa broker jualan ke satu broker ya, ditampung satu broker. Jadi ini broker yang menampung ini sedang akumulasi barang ya, ini di harga 268. Sebaliknya distribusi itu adalah jadi satu broker dia jual ke beberapa broker ya, yang nampung banyak broker. Jadi ini retail menampung harga yang dilepas oleh broker seller. Nah, ini contohnya ini BQ ya, dia jual barang di 270. Ini yang mungkin dia waktu itu harga bidnya 270 ya, dia haki atau di antri ya. Ini biasanya sih haki untuk jual. Ini sedang distribusi barang. Oke. Nah, ini ya poin penting dari
tape reading itu di running trade-nya ya, itu berisi informasi tadi ya, harga, waktunya, perubahan harganya ya. Seperti ini ya, jika ada buyer dengan lot besar ya, itu artinya demand-nya besar ya. Misalkan banyak yang beli di 1000 lot atau 2000 lot, nah itu potensi harga akan naik karena demand untuk beli barangnya itu sangat tinggi ya. Sebaliknya itu buat pemain besar ini dimanfaatkan untuk mancing retail ya. Biasanya biar kelihatan rame, dia distribusi barang tapi kecil-kecil kayak gini. Nah, dia beli barang ini, contohnya XC, dia ambil beli barang satu lot. Nah, di harga offer ini biasanya ya, dia ajar kanan satu lot. Nah, nanti para retail ngikut, wah ini kok banyak yang beli di harga ini. Retail ikut beli 272, harganya akhirnya naik. Nah, sampai mungkin 27, ini dari 270 ya, jadi 270 jadi 272 begitu naik. Nah, nanti pemain besar ini dijual semua barangnya sampai habis ya, harga turun lagi. Seperti itu ya, yang harus diwaspadai. Lalu lihat order speednya ya, ini apakah ramai ya, ini tiap menit ada berapa transaksi. Nah, ini kan berarti bagus, ini sangat ini ya, transaksinya ramai ya, aktif. Nah, ini atau kita cek. Nah, ini contoh opernya, ini dari 1000 mungkin tiba-tiba makin tipis tinggal 500 atau gimana. Lalu setelah habis kan dia akan pindah ke bid ini ya, harga 270 nya akan di bid. Nah, bidnya nanti akan ditebelin. Nah, saat bid ditebelin ini, kalau kita cepat ambil keputusan ya, saat kita lihat ada kenaikan harga, kita ikut beli ya. Saat harga 270 menipis, nah kita beli, misalkan tinggal 500, kita masuk di 100 lot. Nah, lalu habis harga 70 nya geser ke kiri, lalu harganya naik ya 272, nanti naik lagi cepet sampai 274, 2 tik mungkin kita udah lepas aja, kita jual di 274. Nah, kita udah cuan ya. Ini salah satu skill yang harus dilatih. Ini biasanya kadang cepet, ini bisa dalam hitungan menit ya, detik, bahkan detik ya, menit lah ya, 1 menit gitu. Nah, kalau kita nggak bisa ngejar ya, misalkan tiba-tiba naiknya terlalu cepet, udah di atas ya, kita nggak usah ikut, nggak usah FOMO ya, fear of missing out. Ya udah, kita wait and see aja, daripada nanti kita beli di harga atas ternyata diguyur. Nah, kita nyangkut di harga atas, loss, kita pasti akan cut loss atau breakdown. Nah, ini ya. Jadi kita lihat juga untuk susunan bid offer ini ya, di misalnya di harga 270 ini sebelumnya tebal, misalkan di 10.000. Nah, ini tiba-tiba makin lama makin cepet habis ya. Ini jadi bid. Nah, berarti broker bantu jual di sini untuk naikkan harga. Oke. Lalu yang perlu kita perhatikan lagi ya, bid offernya itu tadi, kita juga perhatikan ketimpangan bid offer ya. Jadi bid offer tadi kan nggak rata, ada yang tebel bidnya, yang di harga berapa ya tadi ya contohnya ya. Jadi kalau bid offer timpang, lalu bidnya lebih besar daripada offer ya totalnya. Nah, seperti ini, bidnya timpang ya di berapa tadi ya. Oke, ini ya, ada 17.000, ada yang 10.000, ada yang 2.000, 3.000. Nah, ini timpang, dan bidnya ini total bid yang di bawah ini 141.000, sedangkan offernya di 53.000. Jadi ini
itu secara umum kemungkinan harga akan naik ya. Jadi seperti itu potensi naik harganya ya. Dan sebaliknya, kalau overnya yang lebih besar daripada bid, itu potensi harga turun. Berarti banyak yang punya barang dia mau jualan. Oke. Lalu ciri lain yang harga akan turun itu ya, harga overnya itu menipis. Ya tadi udah saya sampaikan ya, menipis, tapi ketika mau habis dia dipertebal lagi, jadi harganya nggak jadi pindah ke bid, nggak jadi naik harganya. Nah dia ditebelin lagi, menipis lagi, tebelin lagi. Nah ini indikasi pemain besar sedang distribusi atau menghabiskan barang di harga tersebut. Jika barangnya habis terjual ya kemungkinan harga akan turun, istilahnya rolling. Cuman terkadang harga masih bisa naik ya, 1 tik 2 tik ya, karena respon pasar ya. Emang bener-bener pasar kita retail itu pengen beli, jadi harga masih bisa naik meskipun pemain besar udah nggak ada barang. Bisa aja terjadi ya, kita memang harus latihan ya, kita bisa tahu nanti ini memang mau naik atau enggak. Minimal ya kalau nggak 100% kita paham ya 70% ya, win rate kita udah 70%, udah sangat lumayan bagus ya, itu di angka 70%. Lalu ciri lain apa ya, harga akan naik ya. Ini harga yang di overnya itu makin tipis dan dia dimakan lot-lot besar ya. Nah itu yang beli itu lot besar, beli 1000, 2000, 500. Nah itu akan cepet ya, akan pindah ke harga bid, harganya naik. Lalu saat udah pindah ke harga bid itu ditebelin, harga bidnya itu tebelin, banyak yang antri. Nah, tebelin berarti ditahan biar nggak turun harganya, jadi biar tetap naik ya. Nah, ini over. Lalu ada over yang tebal. Over yang tebal bisa jadi itu target jual pemain besar ya, kita bisa ikut antri jual di situ ya, atau 1 tik di bawahnya biar nggak keduluan sama pemain itu ya, pemain besar ya. Ini contohnya ini ya, di saham ini over yang tebal di berapa, ini ada di 170 atau 171. Nah kita bisa pasang di 171 atau 170 atau di 169 ya. Kalau takut nggak terjual ya, kita ambil di 167, ini 2 tik udah cuan ya, di 3 tik ya di 170 ini udah cuan ya. Ini over, ini contoh ya, overnya makin tipis berarti harga mau naik ya. Ini meskipun di harga bidnya kecil ya, tapi over yang dimakan di overnya yang banyak berkurang ya, makin menipis. Jadi seperti itu ya cara baca tip reading. Kalau ada yang kurang jelas bisa ya nanti kita diskusi di kolom komentar atau masuk aja di grup Telegram ya, gratis di sana. Ada linknya di deskripsi ya. Kita sama-sama belajar nanti, diskusi di sana bersama teman-teman yang lain ya, yang udah pengalaman banyak di scalping maupun swing ya. Oke, itu aja ya. Kita akhiri ya. If you never try it, you will never knew it ya. Jadi biar kita lebih paham, makin expertnya, lihat di market aja, kita praktek pakai lot kecil nggak masalah, atau kita lihat aja pergerakannya, kita hafalin mungkin di satu emiten aja berhari-hari, 2-3 hari. Nanti kalau kita udah hafal, kita bisa baru mulai masuk ya. Ya, jadi intinya prakteknya, jangan kebanyakan teori, langsung praktek aja. Oke. Happy trading, happy cuan, karena cuan bikin kita happy. Sampai jumpa lagi, ketemu di video selanjutnya ya. Kalau ada request video silakan di komentar ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah.